warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPK dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo PES 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ronis Talib, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 10 Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072007, nomor UKG 7504900 257. Pada hari ini Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hidup lapang dan berbagi, zakat, infak, dan sedekah. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada hari ini alhamdulillah, syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik hari ini alhamdulillah tetap sehat ya, walafiat, karena kita masih sempat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada hari ini. Jadi sebelum belajar, Pak Guru mau mengecek ya, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Sudah siap dengan peralatan tulis menulis? Siap. Kalau ruangan kelas apa sudah bersih? Sudah. Ya alhamdulillah, semuanya sudah bersih. Alat tulis menulis sudah disiapkan oleh adik-adik dari rumah. Baik adik-adik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama berdoa yang akan langsung dipimpin oleh adik Ainun. Silakan adik Ainun. Teman-teman, sebelum belajar mereka kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Pak Guru akan mengecek hadiran adik-adik. Semuanya hadir hari ini ya. Ainun Ishak, Faradila Sleman, Abdul Wahab, Wahyu C. Wahiji. Alhamdulillah semua hadir ya. Alhamdulillah, kalau hadir itu adalah wajib untuk kalian sebagai siswa. Kalau ada yang sakit, maka harus mengirim surat sakit kepada wali kelas. Baik adik-adik, untuk selanjutnya mari kita sama masuk pada lagu wajib ya, lagu wajib nasional. Biasa kalian memakai lagu wajib nasional itu, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba bangsaku, ayo
zakat, infak, dan sedekah yang nantinya akan Pak Guru tampilkan sebentar materinya. Adik-adik, apakah masih ingat pelajaran pada minggu kemarin yang Pak Guru sudah sampaikan? Siapa yang masih ingat? Mengenai tentang zakat, infak, dan sedekah. Jadi pada minggu lalu Pak Guru telah menyampaikan materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya, baik adik-adik, untuk selanjutnya bagaimana? Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah tetap semangat. baik adik-adik, alhamdulillah tetap semangat dan juga tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik adik-adik, hari ini kita mulai pada pembelajaran mengenai zakat, infak, dan sedekah. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian zakat, kemudian infak dan sedekah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua adalah mengenai tentang mengidentifikasi jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan manfaat zakat, infak dan sedekah bagi diri sendiri dan masyarakat. Jadi sebelum Pak Guru akan masuk pada materi mengenai zakat, infak dan sedekah, apa adik-adik pernah melihat orang yang pernah melihat kotak amal itu? Adik-adik lihat di mana? Yang kedua, bisa dilihat dari mana kotak amal? Di masjid, kemudian ada di jalan. Apa gunanya dari kotak amal itu? Ya, guna dari kotak amal, siapa yang bisa? Ada yang pernah melihat kotak amal? Ya, ada yang pernah melihat. Melihatnya ada di jalan, kemudian ada juga di masjid. Selain masjid, adik-adik lihat di mana itu kotak amal? Masjid dan jalan. Ya. Kemudian ketika adik-adik melihat kotak amal itu, apa adik-adik pernah melihatnya? Kemudian adik-adik cuma melihat begitu saja, tanpa memberikan sedekah, menyisihkan uang sedikit untuk dimasukkan ke dalam kotak amal. Apa adik-adik pernah? Atau melihat ada orang yang susah? Apa adik-adik pernah membantu? Nah, bantuannya berupa apa? Berupa uang, kemudian pakaian, dan juga apa? Makanan. Kalau yang kaya berarti dia memberikan uang. Kalau yang banyak beras, dia memberikan beras kepada orang yang kesulitan dalam makan. Kemudian orang yang banyak pakaian, jadi berikan kepada orang-orang yang susah, yang kurang pakaiannya. Jadi adik-adik harus membantu orang-orang yang susah. Yang pertama, jadi kalau ketika kita melihat kotak amal, silakan mengisikan untuk bersedekah. Selanjutnya adik-adik mengenai pengertian zakat. Ini yang pertama adalah adik-adik sudah tahu zakat. Bagaimana itu zakat? Adik-adik sudah pernah memberikan zakat? Zakat itu ada dua, ya. Yang pertama adalah zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Ada dua ya. Yang pertama adalah zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Jadi perlu diingat ya, zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah ini, dia menurut bahasa artinya adalah tumbuh. Ya. Menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Kemudian menurut istilah itu adalah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Jadi itu pengertian dari zakat fitrah itu adalah yang pertama dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah. Kalau dari segi istilah itu adalah tumbuh, berkembang, suci dan
berkah. Itu dari segi istilah, ya. Yang kedua adalah dari segi menurut bahasa. Yang pertama tadi, kedua dari istilah adalah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Itu menurut istilah. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa zakat fitrah ini ada dua. Yang pertama dia menurut bahasa, kemudian menurut istilah. Paham adik-adik ya? Selanjutnya adalah sedekah. Sedekah ini adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim. Jadi sedekah adalah merupakan pemberian seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas. Jadi kita memberikan sedekah itu kepada seorang muslim itu secara ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas berarti tidak akan mendapatkan pahala. Dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Jadi kita memberikan sedekah kepada orang lain, seorang muslim itu kita harapannya adalah mendapatkan apa adik-adik? Mendapatkan pahala. Ya, kita harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada seorang muslim, itu harapannya adik-adik itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sedekah. Kemudian untuk selanjutnya adik-adik mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Ini zakat fitrah dan zakat mal ini dia terbagi atas dua tipe. Ya, terbagi atas dua tipe. Itu yang pertama adalah zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri. Ini yang namanya adalah zakat fitrah. Ya. Pernah adik-adik memberikan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri? Pernah ya? Itu namanya adalah zakat fitrah yang sering adik-adik keluarkan pada hari raya Idul Fitri. Ketika adik-adik akan sembahyang Idul Fitri itu adik-adik menyisihkan sebagian uang untuk ditaruh di kotak amal. Ya. Untuk selanjutnya zakat keuangan yang wajib adik-adik keluarkan itu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri itu pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Itu yang perlu adik-adik ingat. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg kalau beras ya. Makanan pokok ada di daerah bersangkutan. Jadi 1 liter beras itu harganya sekarang 15.000. Sebesar itu yang adik-adik bisa keluarkan pada hari raya itu. Memberikan makanan pokok yang adik-adik sering makan itu setiap hari adalah beras. 1 liter beras dia harganya 15.000. Kalau sering makan jagung, harga jagung 10.000 1 kilo. Itu yang adik-adik bisa keluarkan pada hari raya Idul Fitri itu. Atau memberikan sedekah pada bulan Ramadan. Ya. Selanjutnya adik-adik diperhatikan ini ya. Dan nantinya Pak Guru sebentar akan membagi kelompok. Makanya materi ini perlu adik-adik perhatikan. Untuk selanjutnya zakat fitrah ini mencakup hasil perniagaan. Tahu hasil perniagaan? Menyangkut tentang hasil perniagaan, kemudian ada pertanian, pertambangan, hasil laut, kemudian ada hasil ternak, hasil temuan berupa emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Ini yang perlu adik-adik pahami mengenai tentang zakat ya. Zakat itu, kalau emas itu ada yang sering pergi ke tambang, maka kalau emasnya sudah banyak itu perlu dikeluarkan zakatnya. Ya, sesuai kalau emasnya sudah banyak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau yang punya hewan sebanyak itu hewan itu harus dikeluarkan ketika bulan Ramadan itu harus dizakati. Kalau lahannya luas sekali itu perlu dizakati juga. Tanaman jagungnya luas sekali di daerah sini maka harus perlu diberikan zakat fitrah. Itu memberikannya pada bulan Ramadan. Lanjut adik-adik mengenai zakat ini ada sabda Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah atau kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan
anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat. Jadi ini sangat wajib, ya. Jadi sebelum sholat itu semua harta, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan itu harus diberikan zakatnya sebelum kita akan sholat, sebelum berangkat sholat. Itu sabda Nabi. Ini perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Jadi ini bedanya ya. Ini sudah rangkum di sini perbedaan zakat, kemudian ada infak, sedekah, dan hadiah. Jadi yang empat ini sangat berbeda ya. Yang bagaimana itu zakat, yang bagaimana itu infak, kemudian sedekah yang bagaimana, kemudian ada hadiah. Ini perbedaannya. Ya, bisa dilihat tadi ya? Ya, bisa dilihat. Lanjut. Untuk yang kedua adalah mengenai zakat. Yang pertama tadi adalah zakat fitrah, kemudian adalah yang kedua zakat mal. Ini yang kedua adalah zakat mal. Jadi pengertian dari zakat mal ini menurut terminologi bahasa itu adalah harta ya, harta sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki atau memanfaatkan dan menyimpannya. Ini pengertian zakat mal dari menurut terminologi. Ini adik-adik bisa lihat langsung ya. Selanjutnya, harta ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai. Ini mengenai zakat mal ya, dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut ghalibnya. Itu ada dua ya. Yang pertama, apabila dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun dan disimpan, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan perak. Itu yang bisa diambil ya. Yang bisa diambil itu contoh. Dan juga bisa dikuasai, misalnya rumah. Rumah kan bisa diambil ya. Kemudian rumah juga bisa dikuasai. Mobil juga kan bisa diambil ya, dan juga bisa dikuasai. Adik-adik ada mobil kan? Ada. Bagian besar adik-adik sudah punya mobil. Bisa diambil mobilnya dan bisa juga dikuasai. Kemudian ada ternak. Ternak juga termasuk seperti mobil dan rumah tadi. Ini ternak. Kemudian ada hasil pertanian ya. Hasil pertanian itu bisa diambil dan juga bisa dimiliki. Contoh jagung ya. Sudah musim panen dia bisa diambil dan juga bisa dimiliki. Kemudian ada uang. Ada uang. Uang ini yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau tidak ada uang, tidak bisa untuk berbelanja atau makan, minum. Uang ini adalah serba kepentingan kita setiap hari. Kalau tidak ada uang pergi ke sekolah, tidak mau sekolah. Nanti kalau ada uang, bisa sekolah. Jadi adik-adik jangan seperti itu ya. Tidak ada uang, kita harus tetap berangkat sekolah. Lanjut. Ada emas dan perak ini hampir sama ya. Dia juga bisa diambil dan juga bisa dimiliki oleh siapapun. Kalau yang banyak emas dan perak, utamanya adalah emas itu perlu adik-adik zakati. Sebelum adik-adik berangkat untuk sholat Id pada bulan Ramadan. Sudah paham adik-adik? Ya. Sebelum adik-adik memahami materi hari ini, Pak Guru akan membagi kelompok. Kelompok yang pertama adalah ini, kemudian yang kelompok dua ini, tiga ini. Pak Guru akan membagikan lembar kerja kepada kalian setiap kelompok. Kelompok 2. Tadi 1, 2, 2. Sini 2. Ini kelompok yang ketiga. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3.
Sebelum adik-adik mengerjakan lembaran ini, coba diperhatikan. Tolong adik-adik melihat tampilan video yang akan Pak Guru tampilkan ini. Setelah itu adik-adik mengisi lembaran. Lembarannya ini kalian akan adik-adik isi setiap kelompok dan ini akan Pak Guru nilai. Ya, tolong silakan diisi. Tapi sebelumnya adik-adik bisa melihat penampilan video di papan ini. Berikut kami sampaikan. Kami sampaikan panduan ada nomor induk karena sudah terbagi kelompok menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Jadi silakan adik-adik mengerjakan lembaran kerja itu diisi. Silakan adik-adik. Yang nomor 1 ini di kelompok 1 adalah mengenai zakat. Yang kelompok 2 adalah mengenai infak. Kelompok 3 adalah sedekah. Silakan dikerjakan secara bersama. Nantinya ini akan dinilai dalam sebentar. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ya, silakan kerjasama. Ya, ini bergabung sini. Menghadap sini. Menghadap sini. Ini kursinya apa nih? Supaya Pak. Ya. Ini juga. Kelompoknya sini. Putar. Oh, ya kerjanya sama-sama. Ya. Nah, sama-sama. Jangan kerjanya sama-sama ya. Ini sebentar. Satu orang mewakili untuk bisa presentasi di muka kelas. Baca bersama. Kerjanya sama-sama ya. Sana bergabung sini. Sekarang kita dulu. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 3 bagaimana? Selesai?
bersama ya. Silakan bekerja sama. Untuk kelompok 3 ini mengenai sedekah. Kelompok 1 mengenai zakat. Kelompok 2 adalah infak. Kelompok 3 mengenai sedekah. Ini kelompok sida, kelompok 3. Sudah. Kelompok 3 adalah mengenai sedekah. Semua. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 mengenai zakat. Kelompok 2 mengenai infak. Kelompok 3 sedekah. Ya. C. Sudah ini? Sudah. Kelompok 3 sudah. Ya,
Sudah Uti, sudah. Bapak dua sudah? Ya, tinggal ada satu kelompok lagi yang sementara mengerjakan lempar kerja mereka. Dipercepat ya, waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi setelah ini adik-adik akan presentasi setiap kelompok di muka kelas. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ya, kita mulai untuk presentasi kelompok dari setiap kelompok. Pak Guru mulai dari kelompok 1. Silakan adik. Bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seorang muslim atau warga muslim wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang apa itu infak. Infak adalah pemberian harta secara sukarela yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentuan yang baku mengenai jumlah dan jenis harta yang diinfakkan. Infak dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang, barang, atau tenaga. Tujuan infak adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan membantu sesama. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Lanjut, kita panggil untuk kelompok 3. Silakan. Yang diwakili oleh adik, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan kerja keras kami. Silakan. Mereka adalah pemberian sesama muslim.
Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, silakan. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih bisa mengulangi pembelajaran pada hari ini mengenai tentang zakat, infak dan sedekah? Silakan. Zakat secara bahasa artinya perlu berkembang begitu dan zakat. Secara istilah zakat adalah harta milik seorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Kemudian apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala sunnah. Infak adalah pemberian harta secara sukarela yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan yang mampu mengenai jumlah dan jenis harta yang diinfakkan. Infak dapat dijadikan dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, atau tenaga. Tujuan infak adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, kita berikan aplaus kepada adik Yuri yang telah menyampaikan kembali materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi. Kita berikan aplaus dulu. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk minggu depan adik-adik sudah masuk pada materi mengenai tentang Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 5. Makanya adik-adik, harapannya Pak Guru adalah materi yang adik-adik telah dapatkan pada hari ini semoga bisa adik-adik ulangi kembali di rumah. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sama berdoa yang langsung akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum maka saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil sadaqallahul adzim. Bismillahi tawakkaltu aulaulahi wala haula wala quwata illa billahi alil adzim. Amin. Alhamdulillah. Baik adik-adik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Pak Guru akan memberikan pekerjaan rumah yang adik-adik bisa kerjakan di rumah. Dan untuk minggu depan Pak Guru akan periksa hasil pekerjaan rumah tersebut. Baik, untuk selanjutnya, mari adik-adik, itu pekerjaan rumah ya, hasil lembaran untuk adik-adik kerjakan dari rumah. Dan setelah itu minggu depan Pak Guru akan periksa kembali. Semuanya harus kerjakan dari rumah ya. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.